Anda kembali menyaksikan Sapa Jember, dan bagi Anda yang baru bergabung, kami tengah membahas optimalisasi perlindungan pekerja migran Indonesia secara digital bersama dengan staf ahli Menteri Transformasi Digital Kementerian P2MI, Profesor Khotib. Tadi sempat disinggung mengenai bagaimana literasi digital ini menjadi penting bagi utamanya pekerja migran Indonesia yang di luar negeri. Mereka harus bisa memanfaatkan adanya teknologi untuk keamanan mereka sendiri pastinya. Nah, upaya untuk bisa meningkatkan sumber daya manusia kita ini apa yang dilakukan oleh Kementerian P2MI? Memang ada di beberapa negara itu yang kita stop untuk pekerjaan-pekerjaan yang artinya unskilled ya, yang kurang terlatih ya. Jadi itu kita mengurangi pekerjaan-pekerjaannya. Kita arahkan kepada pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan skill tertentu. Baik. Jadi itu, nah ini kita ingin agar bahwa Indonesia ini mampu, bukan hanya dalam pekerjaan-pekerjaan domestik, tapi kita mampu dalam pekerjaan di bidang teknologi, bidang kesehatan dan seterusnya. Jadi itu, makanya nanti kita itu akan bekerja dengan beberapa stakeholder yang berkepentingan ya, terutama di lembaga-lembaga pendidikan ya, itu lembaga kesehatan ya, bahwa lembaga pendidikan itu harus bisa juga menyiapkan bahwa tenaga kerja kita itu mampu ketika nanti kita ada permintaan dari negara-negara sahabat ya. Misalkan di Saudi itu sekarang yang diminta banyak itu malah kesehatan. Kesehatan banyak sekali di Saudi. Atau mungkin di Taiwan banyak sekali itu juga tenaga-tenaga yang diminta dari keahlian-keahlian tertentu. Ya. Itu. Baik. Prof, terkait dengan bagaimana kita mendelegasikan pekerja migran ke Arab Saudi, apa masih dalam proses moratorium dari tahun 2015 betul ya? Hingga saat ini, apa ada upaya baru nanti yang dilakukan oleh kementerian di P2MI ini? Ya, memang kita masih ada moratorium ya. Cuman itu untuk pekerjaan-pekerjaan yang tadi itu yang kurang terlatih ya. Di ranah domestik utamanya mungkin ya. Tapi di beberapa pekerjaan yang membutuhkan spesifikasi khusus kita masih mendelegasikan mengirim ya. Jadi itu maksud di kesehatan dan seterusnya itu. Kenapa? Karena dengan jenis pekerjaan yang memiliki keterampilan khusus, maka itu jaminan perlindungannya akan semakin terjaga. Baik. Jadi itu karena permintaannya jelas dari korporasi, dari perusahaan atau dari negara itu jelas sekali, sehingga dari itu bisa government to government itu. Jadi itu yang kita harapkan seperti itu, sehingga saudara kita yang ada di sana juga terlindungi, bisa kembali juga jadi jeragan di sini. Jadi harapan kita seperti itu. Jadi kalau misalkan dari awal prosedurnya sudah tepat dan transparan begitu, kesejahteraan mereka di sana akan lebih terjamin daripada berangkatnya secara ilegal begitu ya, Prof. Dan kami dengar sekalipun dilakukan moratorium ini masih bocor begitu, masih ada pekerja yang sampai di sana bekerja di ranah domestik begitu. Dan terkait dengan bagaimana kita mengirimkan tenaga kerja di Malaysia, apalagi di ranah domestik, ini apakah menjadi cerminan bahwa masyarakat kita masih kurang baik di tingkat pendidikan? Di Malaysia sendiri apakah memang minim ya, Prof ya, keluarga yang ataupun SDM yang mau menjadi pekerja domestik sehingga perlu merekrut tenaga kerja dari Indonesia? Saya kira begini ya, Indonesia ini penduduknya besar ya, besar sekali, sehingga ini yang bisa mau tidak mau pemerintah masih belum bisa memberikan layanan pekerjaan yang memadai ya. Ini kan juga persoalan kita semua ya. Jadi kita berharap bahwa ke depan itu pemerintah yang melalui sinergi dengan beberapa pihak, dengan swasta juga dengan negara-negara sahabat ya, untuk bisa membuka peluang-peluang pekerjaan yang luas di Indonesia. Sementara memang ada beberapa
saudara kita itu yang meskipun sudah masih ada moratorium tapi tetap berangkat. Tetapi kan sebetulnya tadi itu mereka diiming-imingi oleh melalui media yang tadi itu, tidak makanya kredibel, kan perlu gitu ya? selektif di situ. Jadi berangkatnya ya tentu mereka berangkat sebagai pelancong ya, sebagai pelancong, turis, ya? sebagai turis ya. Kita kalau sebagai turis kan kita nggak bisa mencegah. Ya, kalau turis kita berangkat paspor lengkap dan kita berangkat ke luar negeri sebagai wisata, yaitu haknya masing-masing warga negara untuk berwisata ya, kita nggak bisa. Kemudian kalau kemudian mereka di sana terjebak, nah ini yang kita berusaha tadi itu melalui literasi ya, bahwa jangan mudah percaya. Ketika ada iming-iming bekerja di luar negeri dengan gaji besar, itu dilihat dulu bahwa yang mengajak ini betul-betul kredibel, bisa dipercaya. Nah, kalau masih ragu, tanyalah pada teman-teman yang memiliki kompetensi. Karena kan nanti di kita itu teman-teman LSM, teman-teman dari pemerintah desa, teman-teman dari dinas, kita ajak berkolaborasi bersama-sama bahwa jangan sampai warga kita itu terjebak pada hal-hal yang nanti di belakang hari itu kurang baik. Iya, saya kira itu, Mbak ya. Dan upaya perlindungan ini tidak hanya melulu kita upayakan sendiri begitu. Terkait dengan jalinan hubungan bilateral Indonesia dengan negara-negara lain, utamanya yang bekerja sama, kita mengirimkan pekerja migran begitu, bagaimana, Prof? Ada beberapa negara yang sudah memiliki kontrak kerja MOU ya dengan kita, bahwa kita bersedia mengirimkan tenaga kerja ini dengan syarat mereka harus juga melindungi kita. Kalau tidak, maka kita putus. Jadi ini sudah kita lakukan di Saudi, dengan Malaysia kan, karena kan ternyata mereka kurang bisa mengayomi ya, melindungi saudara kita yang kerja di sana, maka kita putus dulu sampai mereka bisa memperbaiki dulu bahwa yang kita kirimin juga manusia kerja di sana sebagai manusia yang terhormat, gitu, bukan sebagai diperlakukan yang kurang manusiawi. Itu kan akhirnya kan kita juga mengambil sikap. Makanya kan kita alihkan di beberapa negara yang mereka memiliki komitmen untuk juga melindungi para pekerja kita itu. Baik. Saya kira itu. Jadi komitmen ini harus ada bahkan dari awal begitu ya, Prof ya? Bagaimana proses mereka bekerja di luar negeri, dan ini menjadi evaluasi dari Kementerian P2MI begitu. Prof, adanya kasus kemarin di Malaysia, apakah ini menjadi cerminan juga bahwasanya pemerintah selama ini belum terlalu serius untuk bisa memantau perlindungan mereka yang bekerja di luar negeri? Dan bagaimana tanggapan Prof Khotib? Tapi jangan dijawab dulu, kita akan rehat sejenak, Prof. Dan saudara, kami akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami dalam Sapa Jember.